ويثبت أقدامكم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Akhwati wal ummahat rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari yang mulia ini 28 Safar tahun 1447 Hijriyah, yang alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali berada dalam suasana majlis al-ilm yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membekali kita dengan ilmu yang bermanfaat, yang dengannya kita bisa faham dan mengerti tentang urusan agama ini, agar kita beramal sesuai dengan petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya untuk terus mengkaji, membahas, menuntut ilmu syar'i yang dengannya kita akan mendapatkan kemudahan jalan menuju surga Allah Azza wa Jalla. Akhwati wal ummahat rahimani wa rahimakunallah. Pada kesempatan sore hari ini kita coba membahas terkait dengan bagaimana cara kita menghadapi apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlaku pada kita terkait dengan hal-hal yang secara fitrahnya kita tidak inginkan, hal-hal yang kita anggap buruk, walaupun tentunya takdir Allah Subhanahu wa taala yang mungkin buruk bagi kita, tapi terkadang kita tidak sadar ada hikmah di baliknya. Benar bahwasanya apa yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala terasa pahit bagi kita dalam menjalani
kehidupan ini terkadang seorang mukmin menghadapi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala berupa takdir yang baik, yang menyenangkan. Entah itu mendapatkan hal-hal yang diinginkan dari perkara dunia berupa harta benda, mendapatkan keturunan, mendapatkan pasangan yang baik, lancar dalam setiap urusan dan usaha. Ini semua takdir yang baik. Tapi terkadang dalam kehidupan kita mendapatkan takdir yang kurang baik, atau yang dikenal dengan takdir yang buruk, yang merupakan kesempurnaan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di langit dan di bumi merupakan ketetapan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang baik kita syukuri, kita memuji dan mensyukuri Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal ketaatan. Dan takdir yang buruk hendaknya kita senantiasa memuji akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena demikian yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada beberapa langkah atau tips-tips untuk menghadapi takdir yang mungkin kita anggap itu buruk, tapi belum tentu buruk. Disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Al-Fawaid tentang langkah-langkah untuk menghadapi ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku atas kita dari perkara-perkara yang tidak menyenangkan, yang kita anggap buruk dan pahit. Beliau menyebutkan, idza jara 'alal 'abdi maqdurun yakrahuh falahu fihi sittatu masyahid. Jika sebuah takdir yang buruk menimpa seorang hamba, maka untuk menghadapinya dia harus melihat atau memiliki 6 sikap atau cara pandang dalam menghadapi takdir yang buruk tersebut, supaya kita menjadi tenang. Yang pertama kata beliau, al-awwal masyhadut tauhid. Memandangnya dengan kacamata tauhid. Wa anna Allah huwa alladhi qaddarahu wa sya'ahu wa khalaqah. Wa ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Memandang dengan kacamata tauhid ini dalam menghadapi takdir yang buruk, kita meyakini bahwasanya Allah yang telah mentakdirkannya, Allah yang telah menghendaki dan menciptakan kejadian yang berlaku pada diri kita. Karena segala sesuatu yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan segala sesuatu yang tidak Allah kehendaki pasti tidak akan terjadi. Maka ini masuk dalam kategori beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang hamba menghadapi setiap yang berlaku pada dirinya, hal-hal yang tidak diinginkan, maka dia kembalikan kepada
Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah yang menghendaki hal tersebut terjadi pada diri kita. Kita harus yakin bahwasanya Allah yang telah menakdirkan segala sesuatu. Allah yang telah menghendakinya, Allah yang menciptakan takdir tersebut. Seorang mukmin yang mengakar keimanannya dalam hati terhadap Allah Subhanahu wa taala akan memandang segala sesuatu dengan pandangan tauhid. Apapun yang dihadapinya, apapun yang dia alami, hatinya akan senantiasa meyakini bahwasanya yang terjadi pasti Allah lah yang menghendakinya. Allah yang telah mentakdirkannya. Apakah kejadian tersebut baik baginya atau kejadian tersebut buruk baginya? Dia yakin Allah yang telah mentakdirkan itu semua. Dia meyakini bahwasanya segala sesuatu yang berlaku pada dirinya adalah takdir dan ketetapan dari Allah Jalla Jalaluh. Dan segala yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala pasti ada hikmahnya. Segala yang Allah takdirkan, segala yang Allah kehendaki, yang berlaku atas hamba, atas manusia, di baliknya pasti ada hikmah yang besar. Kita mengetahuinya ataupun tidak. Maka dari situ, tatkala kita mendapatkan musibah, tatkala kita mendapatkan hal-hal yang tidak diinginkan, berbagai macam musibah yang kita hadapi, hal-hal yang tidak diinginkan, hatta sampai kita terzalimi sekalipun, itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya seorang hamba memandangnya dengan kacamata tauhid, kacamata keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus meyakini bahwasanya ini semua terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya musibah yang menimpa dirinya Allah yang menakdirkannya, Allah yang menetapkannya, Allah yang memilih kita untuk berada dalam atau terjatuh dalam musibah tersebut. Kalau demikian cara pandang seorang hamba dalam menghadapi segala musibah atau takdir yang buruk, yang pahit yang dia alami, maka akan lapang dadanya, akan tenang dia. Allah yang memilih dia untuk mendapatkan musibah, Allah yang memilih dia untuk mendapatkan cobaan. Bahkan dia terzalimi sekalipun itu merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghendakinya. Sehingga kita akan ridha bahwasanya apa yang Allah tetapkan atau yang berlaku pada diri kita pasti ada kebaikan di baliknya, ada hikmah di baliknya, sehingga membuat hati kita ridha. Inilah buah dari keimanan kita terhadap qada wal qadar, ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang menimpa dirinya, musibah apapun yang menimpanya, dia senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dianjurkan tatkala kita ditimpa musibah, selain kita mengucapkan kalimat istirja', maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi ala kulli hal. Karena semua berlaku atas kehendak dan keinginan dari Allah Subhanahu wa taala. Entah Allah itu ingin menguji kita dengan
musibah atau bencana yang menimpa kita, atau bisa jadi itu merupakan cara Allah untuk membangunkan kita dari tidur panjang. Maka musibah yang Allah timpakan kepada kita bisa berupa ujian yang dengannya Allah ingin mengangkat derajat kita, Allah ingin mengampuni dosa-dosa kita. Bisa juga ia sebagai yang mengingatkan kita atas kelalaian, keteledoran, ketergelinciran, atau kita terlalu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin ingatkan kita. Allah ingin bangunkan kita dengan sesuatu yang pahit bagi kita berupa musibah dan yang lainnya. Maka oleh sebab itu, akhwati wal ummahat rahimani wa rahimakunallah, setiap kita ditimpa musibah, kita menghadapinya dengan lapang dada, kita menggantungkan harapan kita, hati kita semata-mata hanya kepada Allah Azza wa Jalla yang mengatur segala urusan makhluknya. Allah yang memberikan kita jalan keluar dalam setiap masalah kita. Sehingga kalau kita bergantung hanya kepada Allah, menyerahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yakin apa yang Allah berikan kepada kita ini pasti ada hikmah di baliknya, maka dengan itu kita akan bisa bersabar untuk menghadapinya, dan yang paling penting kita bersabar untuk bisa meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini apabila kita memandang takdir yang buruk itu dengan kacamata tauhid. Kemudian yang kedua kata beliau, masyhadul adl wa annahu madin fihi hukmuh adlun fihi qada'uh. Kita memandangnya dengan kacamata keadilan. Keadilan Allah Jalla Jalaluh. Bahwasanya dalam kejadian tersebut berlaku hukum Allah Azza wa Jalla dan adil ketentuan dan takdirnya. Allah tidak menzalimi seorang hamba pun. Kita harus memandang apa yang menimpa kita itu dengan kacamata keadilan. Bahwasanya apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas diri kita itu merupakan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Adil. Setiap kejadian musibah yang menimpa kita, yang ditakdirkan pada kita, kita harus yakin bahwasanya pasti Allah selalu adil dan tidak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Karena Allah menentukan takdir bagi seorang hamba sesuai dengan tuntutan hikmahnya dan sesuai dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbuat zalim pada hambanya. Mungkin sebagian orang mengatakan bahwasanya tatkala Allah menimpakan musibah pada dirinya dan mengatakan Allah itu zalim, kenapa hanya saya, kenapa tidak orang lain? Yakin seyakin-yakinnya bahwasanya apa yang Allah timpakan kepada kita tetap Allah itu adalah zat yang maha adil, dan itu adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku pada kita. Allah katakan wa ma ana bidzallami lil abid. Allah Subhanahu wa taala katakan aku itu tidaklah termasuk zat yang berbuat zalim pada hamba-hambaku. Wa ma rabbuka bidzallami lil abid. Dan sekali-kali Rabbmu tidak berbuat zalim, menganiaya hamba-hambanya. Enggak mungkin Allah berbuat zalim. Sekalipun mungkin kita menganggap itu Allah tidak adil, maka yakin seyakin-yakinnya Allah adil. Musibah apapun yang ditimpakan kepada kita, bencana apapun yang kita hadapi, tetap kita yakini bahwasanya Allah zat yang maha adil. Maka diantaranya tadi, bisa jadi kita terlalu lalai, terlalu sibuk dengan urusan kita, kita lalai akan hak-hak Allah Azza wa Jal, lalu Allah bangunkan dari tidur panjang kita, dan itulah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang menimpa kita. Bisa jadi musibah yang menimpa kita itu Allah takdirkan akibat dosa-dosa kita.
Allah timpakan kepada kita disebabkan ulah dan perbuatan tangan kita. Allah Subhanahu wa taala katakan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan tidaklah ada musibah yang menimpa kalian melainkan itu disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan kalian sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan kalian. Di sinilah letak keadilan Allah Azza wa Jalla. Kita memandang dengan kacamata keadilan bahwasanya Allah menimpakan musibah pada saya, Allah Maha Adil. Bisa jadi musibah yang saya dapatkan ini disebabkan karena kelalaian, disebabkan karena ulah dan perbuatan saya, dosa yang saya lakukan, hak-hak Allah yang saya langgar, maka Allah timpakan musibah ini. Kita pandang dia dengan kacamata keadilan Allah Jalla Jalaluh. Kemudian yang ketiga kata beliau, masyhadur rahmah. Wa anna rahmatahu fi hadzal maqdur ghalibatan atau ghalibatun li ghadabihi wa intiqamih. Kita memandang musibah atau takdir yang buruk menurut kita itu sebagai kacamata, dengan kacamata kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya rahmatnya dalam peristiwa buruk yang kita hadapi mengalahkan kemurkaan dan siksa Allah Subhanahu wa taala yang keras. Artinya Allah tidak menakdirkan atas seorang mukmin sebuah peristiwa yang buruk kecuali didasari kasih sayangnya kepada hamba tersebut. Dan kita ketahui kasih sayang Allah Subhanahu wa taala mengalahkan kemarahannya, kemurkaannya. Wa rahmati wasi'at kulla syai. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Inna rahmati sabaqat ghadabi, sungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Ternyata kalau kita memandang takdir yang buruk tersebut sebagai atau dengan kacamata kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah Azza wa Jal dengan ujian tersebut sebagai bentuk kasih sayangnya, bentuk cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Annallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Bahwasanya Allah Azza wa Jalla apabila mencintai suatu kaum, mencintai seseorang, maka Allah pasti akan mengujinya. Pasti Allah akan menguji kita. Bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan ujian, Allah berikan cobaan. Jangan pikir bahwasanya Allah zalim kepada kita, Allah tidak kasih sayang kepada kita. Tatkala Allah menimpakan ujian dan cobaan pada kita, justru itu bisa jadi bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui bahwasanya ternyata para nabi itu adalah hamba-hamba yang paling berat ujiannya. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling dahsyat ujiannya adalah para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian yang setelahnya dan setelahnya. Semakin seorang itu tinggi kualitas keimanannya, kekuatan imaniyahnya, semakin kokoh keimanannya, mantap keimanannya, akan semakin tinggi pula ujian dan cobaan yang dia dapatkan. Dan itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan tadi, Nabi SAW bersabda, apabila Allah mencintai suatu kaum, mencintai seseorang, Allah akan uji dia. Bukan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kemudahan dalam segala urusan kita tanpa ada kesulitan. Jangan kita pikir bahwasanya bentuk kasih sayang Allah menitipkan kepada kita harta benda yang banyak, jabatan, pekerjaan, kedudukan. Enggak. Bisa jadi harta yang banyak, jabatan, kedudukan, titel dan yang lainnya itu merupakan bentuk istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Bentuk Allah membuat tipu daya agar kita lalai dari Allah Azza wa Jalla.
Jadi jangan berpikir bahwasanya bentuk cinta Allah Subhanahu wa taala dengan kita mendapatkan kesenangan duniawi. Justru cinta Allah Subhanahu wa taala kita dapatkan dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Sebagaimana didapatkan oleh para nabi dan orang-orang yang di bawah mereka yang level keimanannya tinggi. Sahabat-sahabatnya para nabi. Makanya kita lihat bagaimana ujiannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ujian dapat oleh para tabi'in, atba'ut tabi'in dan seterusnya. Semakin level keimanannya tinggi, semakin tinggi pula ujiannya sebagai bentuk cinta Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kemudian yang berikutnya, agar hati kita lapang dalam menghadapi segala bentuk ujian dan cobaan atau takdir yang buruk yang kita hadapi adalah masyhadu al-hikmah wa anna hikmatahu subhanahu iqtadat dzalik. Lam yuqaddirhu sudan wala qadahu abatha. Kita melihat dengan kacamata hikmah. Hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya hikmahnya Allah Azza wa Jalla menuntut kita untuk ditakdirkan mendapatkan kejadian tersebut. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan begitu saja tanpa tujuan. Allah tidak memutuskan suatu keputusan atas hambanya tanpa hikmah. Bahwasanya di balik apa yang kita dapatkan dari perkara-perkara pahit, perkara-perkara yang tidak menyenangkan, yakin seyakin-yakinnya pasti di baliknya ada hikmah yang besar. Namun hikmah tersebut terkadang kita ketahui dan terkadang kita tidak tahu. Maka dari ketidaktahuan kita tersebut terhadap hikmah tersebut, atau dari kejadian yang kita dapatkan atau musibah yang kita dapatkan, itu tidak menghalangi kita untuk berbaik sangka kepada Allah Jalla Jalaluh. Tetap kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya di balik ujian dan cobaan kita hadapi, yakin seyakin-yakinnya ada hikmah yang besar di baliknya. Musibah apapun yang kita dapat, sesuatu yang tidak menyenangkan apapun bentuknya yang kita peroleh, yakin seyakin-yakinnya di baliknya pasti ada hikmah yang besar. Entah kita tahu ataupun tidak, pasti ada hikmahnya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan sesuatu terjadi begitu saja. Sekali lagi, kalau kita memandang musibah yang kita dapatkan atau takdir yang buruk yang kita peroleh dengan kacamata hikmahnya Allah Azza wa Jal, maka hati kita akan tenang, yakin bahwasanya bisa jadi di balik musibah yang kita peroleh, kita dapatkan ini ada kebaikan-kebaikan yang banyak yang Allah siapkan di baliknya. Wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal Allah siapkan di baliknya ada kebaikan-kebaikan yang banyak. Kita benci sesuatu dan ini musyahad, ini kita dapatkan, kita peroleh dalam realita kehidupan kita. Ada sesuatu yang kita tidak senangi, kita benci, ternyata endingnya akhirnya menyenangkan kita. Dan ini banyak terjadi, berlaku pada kita. Makanya dalam menghadapi setiap musibah atau takdir yang buruk atau yang pahit, yang tidak menyenangkan, pandanglah dengan kacamata hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin kalau tidak sekarang, besok, lusa, atau kalau tidak pasti ada hikmah yang paling besar. Di antaranya yang paling besar adalah Allah mengampuni dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita, serta memperbanyak perbendaharaan pahala kita. Ini sikap seorang hamba dalam menghadapi musibah. Kemudian yang berikutnya, cara yang kelima, kita memandangnya dengan
kacamata pujian, masyhadul hamd. Wa anna lahu subhanahu alhamd at-tam ala dhalika fi jami'i wujuh. Min jami'i wujuh. Bahwasanya dia Allah Azza wa Jal terpuji, dipuji dengan pujian yang sempurna atas segala takdir atau kejadian tersebut dari segala sisi. Kita puji Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk memujinya. Kita ditimpa musibah, kita ditimpa penyakit, kita ditimpa apa saja. Tatkala orang bertanya bagaimana keadaannya, bagaimana kondisinya dan seterusnya, kita ucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Ini sikap seorang mukmin. Dia selalu memuji Allah Subhanahu wa taala dan terus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berkeluh kesah. Tidak mencaci maki, mencela. Tidak meratapi musibah, musibah apapun. Entah itu hilangnya harta benda, hilangnya anggota keluarga, kita puji Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwasanya takdir Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik bagi kita. Sehingga dengan pujian tersebut kita akan ridha atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya kata beliau, dari 6 tips tadi, yang terakhir adalah masyhadul ubudiyah. Kita memandang musibah atau takdir yang buruk itu dengan kacamata ibadah. Wa annahu 'abdun mahd min kulli wajhin tajri alaihi ahkamu sayyidihi. Artinya seorang hamba menjalani takdir yang buruk itu semata-mata sebagai bentuk hamba dari segala sisi. Berlaku atasnya hukum-hukum pemiliknya. Kita ini milik Allah Azza wa Jalla. Berlaku pula atas kita takdirnya, atas kepemilikannya. Allah yang memiliki kita, Allah yang mengatur kita, Allah yang menetapkan apa yang berlaku pada kita. Allah mengatur sebagaimana Allah mengatur kita dengan hukum-hukum syar'i, maka Allah juga mengatur kita dengan hukum-hukum kauninya. Artinya sebagai seorang mukmin dia harus meyakini kita ini milik Allah Azza wa Jal. Segala sesuatu yang ada pada kita milik Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita sadar dan mengakui bahwasanya segala sesuatu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, datang darinya, dia berhak untuk mengatur sesuai dengan kehendaknya, dia berhak untuk mengambilnya kembali. Maka tidak ada kalimat yang paling baik untuk kita ucapkan tatkala kita mendapatkan musibah kecuali dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini adalah milik Allah Azza wa Jal. Dan setiap kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berhak untuk mengambil kembali miliknya. Ini tatkala kita memandang dengan kacamata ibadah, sebagai kacamata hamba. Bahwasanya kita hamba Allah. Berlaku atas kita apa yang Allah kehendaki.
Kita milik Allah, dari Allah Azza wa Jal. Allah yang mengatur apa yang berlaku atas kita. Allah berhak untuk mengambilnya kembali, semuanya apa yang kita miliki, bahkan jiwa kita sekalipun. Maka tatkala kita memandang musibah atau takdir yang buruk yang berlaku pada kita dengan kacamata sebagai seorang hamba, maka kita akan sadar sesuatu yang dimiliki orang lain pasti akan diambil. Kita tidak akan mampu menahannya bagaimanapun upaya kita. Orang yang memilikinya pasti dia yang berhak untuk mengaturnya, yang berhak untuk mengambilnya kembali. Maka semua yang ada di langit dan di bumi milik Allah Jalla Jalaluh. Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hambanya, yang memiliki segala sesuatu yang ada pada hambanya. Bahkan jiwa seorang hamba milik Allah Jalla Jalaluh. Allah yang berhak mengaturnya, Allah yang berhak mengambilnya kembali. Allah berhak untuk berbuat apapun yang Dia kehendaki atas diri kita, atas apa yang kita miliki sekarang. Semuanya tergantung kehendak Allah Jalla Jalaluh. Kalau kita pandang dengan kacamata sebagai seorang hamba, maka kita akan tenang untuk menghadapi segala bentuk ujian dan cobaan atau takdir-takdir yang buruk, yang sekali lagi kalau kita pandang dengan kacamata tadi atau cara pandang yang kita jelaskan tadi dari 6 poin yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, maka akan menjadi lapang dada kita tatkala mendapati atau menghadapi segala bentuk takdir yang kurang baik bagi kita atau hal-hal yang pahit yang kita hadapi atau yang tidak menyenangkan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurang ana mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalaupun ada hal-hal yang ditanyakan seputar materi atau hal-hal lain yang bisa kita jawab, yang tidak, wallahu taala a'la wa a'lam. Tip, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurang, ana mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dengan taufiknya, membimbing kita dengan ilmu yang nafi', senantiasa menetapkan hati kita untuk tetap istiqamah di atas al-haq, di atas sunnah-sunnah Nabi SAW sampai kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruk wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.